Kasus perpecahan Elkan dengan Shin Tae-yong sedari lama memang nggak ada kabar, ataupun tanggapan dari berbagai pihak, terutama PSSI yang memilih untuk tak ikut campur dan tutup mulut. Entah kenapa, memang susah kali ada yang angkat bicara. Namun kali ini salah, satu exco PSSI akhirnya bersuara mengenai Elkan dan Shin Tae-yong, buntut dari netizen yang mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Sementara itu, Vietnam yang baru saja mengalami nasib kurang memuaskan setelah ditahan imbang Filipina, justru menyoroti Indonesia karena dinilai lebih kuat. Menurut mereka, Indonesia tidak akan bisa mengalahkan Filipina dan akan berakhir gagal lolos dari babak grup, padahal Vietnam sendiri cukup babak belur saat bertanding di Filipina. Media Korea Selatan yang mengikuti pertandingan tersebut menilai Vietnam untuk tak jumawa terlebih dahulu. Karena mereka juga hanya mampu imbang melawan Filipina, mana sempat tertinggal duluan lagi. Dan inilah berbagai sorotan terbaru di minggu-minggu akhir babak grup Piala AFF. Sudah sekian lama menghilang, kabar Elkan Bagot memang seperti tidak ada yang memikirkannya. Namun publik sepak bola tanah air terus-menerus merindukan sosoknya. Hingga setiap hari pasti ada yang komen di Instagram pribadi Elkan. Meskipun demikian, semua sepertinya tidak akan menuai hasil jika hanya meminta ke Elkan saja. Kini banyak yang meminta kepada pengurus PSSI untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak. Sebab dinilai persatuan Elkan dan STY butuh jalan tengah untuk menjadi pemecah ego. Sebagian netizen berbondong-bondong meminta hal tersebut kepada Arya Sinulinga, selaku exco PSSI. Seharusnya bisa didiskusikan dengan pihak terkait. Tanggapan dari Arya gini, kalau pemain itu semua tergantung pelatih, semua terserah Shin Tae-yong. Banyak pemain-pemain yang tersedia, PSSI memberikan informasi ini tersedia, siapa yang mau dipilih? Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih. Kami bingung damaikan yang mana. Ini kan pilihan pelatih. Ya semuanya harus melihat objektif. Kami PSSI selalu objektif tapi terserah pelatih. Kalau pelatih tidak mau ya bagaimana? Bunyi tanggapan Arya Sinulinga dalam YouTube pribadinya. Yap, kita bingung. PSSI bingung juga ternyata. Gimana ya teman-teman? Kalau emang udah damai pun, jika pelatih tidak membutuhkannya lagi dan nggak mau memanggil tetap aja juga sih. Netizen pun berkomentar. Kalau PSSI hanya diam artinya bukan sebagai federasi yang bijak, bener gak sih? Sama seperti tukang parkir ketika kendaraan yang diparkir hilang, hanya berkata, saya nggak tahu. Coba kita berpikir dari sisi lain. Ini semenjak Elkan nggak merespon panggilan timnas untuk play-off Olimpiade, padahal ketika itu timnas sangat membutuhkannya. Selangkah lagi kita ke Olimpiade sampai-sampai STY katanya nangis di ruang ganti. Di akhir pertandingan timnas gagal ke Olimpiade. Untuk urusan Elkan sih entahlah gimana, semua punya sudut pandang masing-masing. Kita beralih ke AFF, di mana ini mulai memasuki minggu-minggu terakhir di mana sejumlah tim sudah tinggal menyisakan satu laga. Terbaru, supporter dua rival di grup B, Vietnam dan Filipina, saling berhadapan yang mana hasilnya memang bisa menentukan nasib Indonesia, yang memang masih bergantung ke tim lain. Laga ini bermain di kandang Filipina. Laga berjalan dengan cukup imbang. Tidak ada yang benar-benar mendominasi kalau melihat dari statistik. Di babak pertama bahkan tidak ada gol yang tercipta. Baru di babak kedua, Filipina mencetak gol pembuka lebih dulu pada menit 68. Di sini sebenarnya Vietnam agak kesusahan mencari gol ke gawang Filipina yang dikawal rapat. Sampai waktu normal habis, Vietnam masih belum bisa membongkar pertahanan tuan rumah. Hingga di babak injury time, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat kaki doang Ngoktan.
Suatu gol yang bisa merubah keadaan di grup B, karena dengan hasil imbang pada akhirnya membuat posisi Indonesia sedikit lebih aman. Filipina meraih hasil imbang terus-menerus dalam 3 pertandingan di babak grup. Mereka nggak pernah kalah, tapi nggak pernah menang juga. Hal yang membuat Indonesia lebih unggul secara poin, dan jelas Vietnam sebenarnya secara nggak langsung membantu Indonesia. Walaupun begitu, tapi yang bikin nggak respect itu fansnya loh. Banyak yang kuar-kuar kepada timnas Indonesia, padahal kita nggak nyenggol-nyenggol soal pertandingan ini loh. Malahan lebih dukung Vietnam coy. Yap, sejumlah fans Vietnam menilai jika Indonesia akan kesusahan lolos babak grup karena dinilai Filipina terlalu untuk dikalahkan. Memang sih nggak bisa dipungkiri, kita sedang kesusahan dan nggak lagi terlalu jumawa juga. Tapi ini publik Vietnam, kenapa jadi sering nyindir gini dah? Indo akan gugur dari babak penyisihan grup tahun ini. Viet dan Pil melaju ke semifinal. Hebat sekali penampilan Filipina. Kalian jauh lebih baik dibandingkan tim Indo yang sifatnya alamiah. Minimal kalian tahu cara bermain bola daripada cara parkir bus. Maaf warga Indonesia, kami kalah dan tidak ada alasan atau kesalahan. Saya sangat menantikan pertandingan penentu di grup antara Indonesia dan Filipina. Mau bagaimanapun, kedua pelatih asal Korea ada di timnas Indonesia dan Vietnam. Media-media asal Korea seperti Best 11 terus memberikan dorongan kepada Shin Tae-yong. Tak lupa, Kim Sang-sik yang melatih Vietnam diharapkan juga oleh mereka untuk lolos. Terlebih setelah hasil ini, SBS News menilai jika mau bagaimanapun, Vietnam pasti lolos. Soalnya sudah di depan mata jika melihat poin yang ada. Vietnam yang dipimpin pelatih Kim Sang-sik bermain imbang dengan Filipina di babak penyisihan grup ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Selanjutnya disebut Mitsubishi Cup dan berada dalam posisi diuntungkan untuk melaju ke babak semifinal. Tulis judul artikel mereka. Pastinya media di sana juga ingin melihat perjuangan yang lebih dari juru taktik asal negeri gingseng, mengingat keduanya melatih tim yang notabene besar semua. Bisa jadi ketemu lagi di final. Dan itu pastinya jadi momen yang menarik bagi Korea Selatan. Yap, terlepas dari apapun, fokus pada diri sendiri sepertinya lebih penting. Tinggal memperbaiki apa yang ada dan menyingkirkan perkataan tetangga sih coy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.